Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PG yang dengan sabar dapat mendidik kita semuanya. Kemudian semoga beliau diberikan kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kita sehingga kita menjadi calon kepala sekolah yang sukses. Rekan-rekan yang saya hormati, pada hari ini saya akan mencoba melaporkan apa yang telah saya kerjakan di sekolah magang 1 dan magang 2. Nah, judul yang akan saya paparkan yaitu tentang peningkatan kemampuan guru dalam peningkatan pembelajaran secara daring menggunakan Google Form melalui in-house training. Kenapa saya mengambil judul ini? Ketika mengkaji rapor mutu di sekolah magang 1, itu ada beberapa kelemahan, diantaranya tentang penilaian. Ya, tentang penilaian pembelajaran. Jadi ketika itu nilai yang didapat paling rendah dari rapor mutu itu adalah memanfaatkan penilaian secara autentik. Oleh karena itu, berdasarkan rapor mutu tersebut, maka timbul judul yang ada di depan itu. Jadi ini rapor mutunya. Jadi di sana yang paling rendah itu adalah penilaian. Walaupun di sana 6,57, tetapi ada satu indikatornya yang paling rendah, yaitu penilaian. Itu yang latar belakangnya. Kemudian tujuan dari pelaksanaan RPK ini yang pertama meningkatkan kompetisi guru untuk membuat penilaian menggunakan form. Yang kedua, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Yang ketiga, siswa memperoleh hasil penilaian guru secara adil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Di antaranya tugas dilaksanakan dengan tepat waktu, kemudian hasil rata-rata ulangan siswa meningkat. Nah, itu tujuannya. Yang berikutnya, inilah profil sekolah magang. Yang magang 1 yaitu SD Negeri 2 Selaraja. Nah, sekolah ini adalah sekolah yang letaknya tidak jauh dari kecamatan, dan sekolah ini pula adalah sekolah binaan LPMP. Sekolah ini memiliki 312 siswa dengan jumlah guru yang sebetulnya tidak memadai begitu ya, karena jumlah guru yang ada 9 dengan kepala sekolah, tanpa guru olahraga, tanpa guru agama. Tetapi alhamdulillah, walaupun demikian, tetap sekolah ini adalah sekolah favorit bagi siswa-siswanya. Visinya yaitu unggul, cinta lingkungan, dan berakhlak mulia. Itu cirinya. Kemudian untuk magang 2 yaitu SD Negeri 3 Selaraja. Ini satu bungkus. Jadi walaupun jarak ada jauh gitu, tapi satu bungkus. Nah, sekolah ini pula letaknya yaitu di depan kecamatan Porogunung. Yang sekolah ini juga akreditasinya adalah sudah terakreditasi A. Jadi saya dari B
kembali menuju alhamdulillah. Nah, visinya yaitu membangun generasi bangsa yang berilmu, berakhlak, yang dilandasi iman dan takwa atau insan. Itu profil sekolah bangun satu dan bangun dua. Nah, dalam kegiatan RPK itu terbagi atas dua siklus. Untuk siklus yang pertama yaitu persiapan, di mana persiapan saya adalah pertama yaitu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dari Magang 1, yaitu Bapak Musisi SBY, sambil membawa surat dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian sambutan beliau sangat bersahabat, tidak pernah ada kata-kata yang menolak atau bagaimana, ya tidak ada. Jadi beliau sangat merasa enak, merasa bangga di sekolahnya ada kegiatan seperti ini, karena untuk meningkatkan pengetahuan guru. Kemudian hari berikutnya saya berkoordinasi dengan guru-gurunya, dengan guru-guru di SD Negeri 2 Selaraja. Guru-gurunya pun begitu antusias, begitu semangat dengan dengan akan diadakannya IHP tentang penilaian. Kenapa mereka bersemangat? Karena mereka selama ini merasa kebingungan bagaimana menilai siswanya dengan kondisi yang berjauhan. Yang berikutnya, setelah dengan gurunya, setelah ada kesepakatan dengan guru, maka dibuatkan panitia, dibuatkan SK panitia oleh kepala sekolah, sehingga nanti pada waktunya bisa saling mendukung. Jadi dibuatkan saling pengertian dulu. Setelah dibuatkan pengertian itu, maka panitia beserta CKS mengolah bagaimana supaya acara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Di antaranya menentukan narasumber. Nah, narasumber yang ditentukan oleh kami beserta panitia yaitu Bapak Pengawas Binaan, yaitu Bapak Caca SPMPD, SP Caca Wintasa SPD MM. Jadi beliau adalah pengawas teladan, pengawas teladan di Kabupaten Lebak, alhamdulillah, dan beliau sangat paham bagaimana melaksanakan penilaian secara daring. Yang selanjutnya itu kegiatan model. Dalam kegiatan model ini persiapan, jadi persiapan format modelnya. Yang keempat yaitu refleksi. Yang berikutnya, jadi setelah dilaksanakan kegiatan IHT, pasca IHT untuk siklus 1, yaitu dilaksanakan di Master, ya, dilaksanakan di SD 2 Selaraja ini hasilnya. Jadi hasil dari pasca IHT siklus 1 ada 2 orang guru yang nilainya masih kurang, masih cukup, belum mencapai nilai baik atau belum dikatakan mampu untuk menggunakan penilaian melalui guru pom tersebut. Kenapa beliau tidak mampu? Pertama, setelah mengamati, jadi beliau itu belum nggak terlalu serius, Nah, maka hasilnya seperti itu ya, hasil refleksinya. Nah, kemudian
Jadi hasil refleksinya tadi ini menganalisis hasil proyek yang telah dilaksanakan yang untuk mencapai kegiatan program kegiatan APK. Jadi yang berikutnya untuk memampukan guru tersebut yang dua itu, maka siklus dilanjutkan ke siklus kedua. Persiapannya tidak jauh berbeda dengan siklus pertama. Kenapa tidak jauh berbeda? Karena jarak atau jelang waktunya itu tidak jauh. Jadi dilanjutkan. Setelah beres siklus 1 langsung siklus 2. Yang menjadi pendamping pada siklus kedua tersebut tidak lagi narasumber dari Pak Pengawas, tetapi kami dengan panitianya menunjuk seorang peserta yang dianggap paling bagus, nilainya paling tinggi dan paling mampu untuk mendampingi dua orang peserta yang belum mampu tadi. Untuk dua peserta yang belum mampu tadi. Kemudian setelah beres, lalu maka dianalisis kembali hasilnya, dimodal kembali hasilnya, dan inilah hasilnya seperti ini. Jadi dari nilai cukup menjadi nilai siklus 2, nilainya menjadi baik, yaitu 88. Jadi naiknya 13%, dari 75 ke 88 itu naiknya 13%. Maka dengan demikian siklus pertama, siklus kedua sudah terlewati dan peserta yang mengikuti diklat atau IHT tersebut dianggap sudah mampu, sudah bagus, dan kemudian sudah diterapkan di sekolah tersebut, sudah diterapkan. Yang selanjutnya, nah ini kita langsung ke kajian manajerial. Kajian manajerial yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan peserta baik sekolah sendiri maupun sekolah magang yang dari menyampaikan kesimpulan dari hasil kajian manajerial. 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, persiapan, yaitu berkoordinasi dengan ibu sekolah magang 2, yaitu Ibu Hajah Maesara SPD. Nah, ketika saya datang ke sana, beliau sangat antusias, sangat mendukung, dan guru-gurunya pun sangat mendukung. Dan yang berikutnya, koordinasi dengan sekolah magang tersebut, dengan guru-gurunya sudah, kemudian menyiapkan materi kajian. Yang berikutnya pelaksanaan yaitu mengumpulkan bukti nyata kondisi sekolah. Yang berikutnya mengkaji komponen SMP untuk magang 2. Yang berikutnya hasil. Nah, ini peningkatannya. Jadi yang pertama itu berdasarkan AKPK yang saya miliki, yang saya punyai ketika penilaian, yaitu yang paling rendah adalah supervisi, yaitu 79,17, itu paling rendah. Dan saya rasa saya belum mampu seperti itu, belum mampu meningkatkan waktu itu, belum mampu meningkatkan nilai seperti itu, karena baru tahu seperti ini. Dan kemudian persiapan yang dilakukan yaitu penyusunan panduan, wawancara atau instrumen observasi, dan menyiapkan dokumen. Kemudian sosialisasi dengan sekolah magang 2, yaitu dengan Pak Ibu Kepala Sekolah beserta dengan Dewan Gurunya. Di sana saya menjelaskan bahwa saya akan belajar kepada Ibu Kepala bagaimana cara memimpin sekolah Ibu sehingga sekolah Ibu menjadi seindah ini, sebagus ini, kemudian guru-gurunya juga kompak. Jadi
bagaimana saya belajar, dan beliau sangat halus menjelaskan trik-trik yang dimiliki oleh beliau, sehingga tidak ada istilah dulunya yang berblok-blok gitu ya. Kebetulan sekolah itu kan komplek dan dulunya kompak alhamdulillah. Kemudian yaitu dilakukan dengan wawancara atau dengan ngobrol-ngobrol ya, di sana dengan ibu kepala sekolah. Selain daripada itu, saya juga sering menggunakan HP untuk menghubungi beliau, karena beliau kan kondisinya agak sakit, sering sakit, bahkan jadi nggak bisa dihubungi, kadang lagi kontrol gimana, jadi bisa langsung melalui HP. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi yang ada nanti ada di sana. Ini sekolah di kepala sekolah yang ini, ibu kepala sekolah. Kemudian ini sekolahnya sudah tertata dengan hasil ibu kepala yang baru ini. Yang berikutnya hasil dari peningkatan kompetensi ini, dan hasilnya terkadang pendidik dan kependidikan lebih disiplin gitu kan. Kemudian administrasi kelas dan sekolah sudah lengkap. Kemudian biaya operasional sekolah dapat ditanggung dengan baik karena tambahan dari kegiatan kewirausahaan. Kebetulan beliau ada, kita berwirausaha, berwirausaha memanfaatkan segala apa yang dimiliki, dalam artian kemampuan mengolah, kemampuan menggali dana dari mana ya. Yang berikutnya, dengan adanya supervisi itu secara berkesinambungan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Jadi segala difasilitasi oleh beliau. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan adanya berbagai inovasi, sekolah terlihat lebih nyaman, lebih indah, asri, bersih, kegiatan belajar lebih baik, kemudian siswa lebih kreatif dan disiplin. Dan kebetulan sekaligus saya juga tahu bahwa sekolah itu selalu mendapat juara dalam olahraga, ya, selalu buat juara olahraga. Dan sampai waktu itu bagaimana trik ibu untuk mengolah sekolah ini. Jadi ditanya tiap apa kelebihan beliau, dan beliau dengan senang hati menjelaskan. Sampai di rumahnya pun saya mengunjungi di rumahnya. Jadi ya, karena ingin tahu, beliau sangat menerima saya, gitu ya, menerima saya dengan baik, dengan antusias, tanpa rasa canggung, artinya tanpa rasa gak senang gitu ya. Jadi ngobrol terus tentang masalah sekolahnya, pengolahan sekolahnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang beliau berikan nasihat kepada saya supaya menjadi CKS yang bagus, yang baik, yang bisa melebihi yang lain dari kepala sekolah yang ada. Jadi seperti ini. Nah, jadi itu hasil dari peningkatan kompetensi yang diberikan oleh ibu kepala sekolah, selain daripada trik-trik supervisi yang beliau lakukan di sekolahnya. Dan alhamdulillah berkat ilmu yang diberikan, yang dinasihatkan kepada saya, baik dari kepala sekolahnya dan dari guru seniornya, ya, dan dari guru seniornya. Jadi saya nggak kepala sekolah aja, tapi mencari sumber lain dari guru seniornya juga. Jadi terima kasih. Kesimpulan seperti ini. Di sana ada beberapa yang disampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itulah
inspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi